Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya plak-plak yang akhirnya bisa menyebabkan, bisa kemana-mana kalau sudah jadi seperti itu. Asal penyakit degeneratif, ya karena itu. Penumpukan plak itu bisa menyebabkan bermacam-macam keadaan penyakit degeneratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Karnus semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir dan berjumpa di acara Bincang Karnus. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber istimewa yakni Dr. Iswanto Indriyono. Beliau adalah Health Advisor Konsep Karnus dan juga setiap harinya selalu setia mendampingi para peserta program pendampingan sehat diabetes Karnus. Kita sapa dulu ya sebelum kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Dr. Iswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, selalu baik. Baik, selalu baik karena memang setiap hari mendampingi orang-orang diabetes dengan hati yang lapang gitu ya. Jadi harus selalu sehat dan baik ya dok ya. Amin insya Allah. Insya Allah. Oke dokter. Nah pada kesempatan kali ini nih, saya ingin membahas tentang diabetes. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Dr. Iswan setiap harinya ini kan mendampingi para peserta program Sehat Diabetes Karnus. Benar sekali. Kebetulan nih dok, di kesempatan kali ini kita sering mendengar akhir-akhir ini beritanya diabetes itu tidak hanya menyerang usia lanjut saja, tapi ternyata mulai semakin banyak menyerang usia anak-anak, bahkan dari usia balita pun ada hingga usia 18 tahun itu kabarnya semakin tinggi begitu tingkat penderita penyakit diabetesnya. Nah, kita ingin membahas tentang hal itu. Mungkin juga sahabat Karnus yang ada di rumah ini penasaran gitu dok, kenapa sih bisa jadi seperti itu? Data yang diterima, berita-berita yang disampaikan di Semarang sendiri, di Jawa Tengah itu penderita penyakit degeneratif khususnya diabetes mulai usia 0 sampai 18 tahun itu jumlahnya meningkat 40% dari tahun 2021 ke 2022 kemarin. Nah, bahkan data dari UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, penderita diabetes tipe 1 pada anak ini meningkat 70 kali lipat sejak tahun 2010 sampai tahun 2023 ini. Nah, itu menjadi suatu fenomena yang sangat menyedihkan bagi seluruh orang tua pastinya dok ya. Semakin membuat khawatir. Nah, ini bagaimana sih dok sebenarnya bisa terjadi hal itu? Mungkin pertamanya saya ingin tahu dulu nih Dokter Iswan, sebenarnya penyakit diabetes itu disebabkan oleh apa sih dok utamanya? Baik Mbak Dikta ya. Jadi dari berita itu dari artikel itu memang suatu fenomena yang menarik ya. Sekaligus memprihatinkan sebenarnya ya. Seiring dengan perkembangan teknologi semakin majunya zaman, nah ternyata penyakit diabetes yang sebenarnya sudah ada sejak itu tahunan yang lalu bahkan sudah 100 tahun sejak ditemukan insulin pertama kali itu. 100 tahun ya dok? Iya, ternyata memang belum menjadi solusi terhadap angka kejadian diabetes di Indonesia khususnya dan juga di dunia pada umumnya ya. Jadi memang kita harus masih berusaha untuk bisa mendapatkan suatu formula yang memang benar-benar bisa menjadi solusi bagi masalah diabetes itu yang memang masih menjadi momok. Benar, dok, iya. Bahkan sekarang ini untuk kejadian diabetes saja di Indonesia sudah merangkak menuju ke angka 10% itu. 10%. Bayangkan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Itu kalau sudah mencapai 10%, bagaimana itu ya? Bayangkan kalau jumlah penduduk Indonesia kurang lebih mencapai hampir 300 juta. Sudah berapa? Hampir 30 juta itu. Oh, banyak sekali dok. Ya, waduh. Jadi memang pertama kali kita memang harus mengetahui diabetes itu sebenarnya apa. Karena apa? Nah, itu karena apa nih dok? Sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya diabetes ini apa sih dok sebenarnya? Ya, baik. Sebenarnya diabetes sendiri adalah
sebenarnya secara definisi adalah kadar gula darah ya yang tinggi melebihi batas ambang normal sebenarnya. Dan itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam ya. Utamanya adalah karena kegagalan masuknya glukosa ke dalam sel untuk diubah menjadi sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Seperti itu ya. Penyebabnya sendiri sebenarnya banyak ya, dibagi atas beberapa tipe diabetes. Sebenarnya diabetes itu ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, di mana diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2 ini dibedakan. Ya, selama ini ada yang menyebutkan bahwa diabetes tipe 1 adalah diabetes untuk yang kejadiannya terjadi pada anak sampai usia remaja. Kalau diabetes tipe 2 adalah diabetes yang adult onset gitu. Ya, istilahnya terjadi pada usia dewasa. Ya, kemudian dibedakan lagi istilahnya menjadi diabetes yang tipe 1 itu insulin dependent. Ya. Karena memang problem utamanya kerusakan pada organ pankreas ya, terutama sel pankreas, sel beta pankreas sebagai produsen utama penghasil insulin bagi tubuh. Ya. Kalau terjadinya pada diabetes tipe 2 itu dikarenakan memang karena insulinnya ada tetapi dia kerjanya tidak efektif. Karena apa? Terjadinya resistensi insulin. Ya, akibat terjadinya resistensi, istilahnya itu gangguan pada reseptor insulin pada sel itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerja insulin menjadi tidak efektif untuk bisa memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, selain itu sendiri ada diabetes tipe lain, yaitu diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada kehamilan, dan juga diabetes tipe-tipe yang lain, tentunya seperti itu. Jadi ada banyak tipenya sebenarnya dok ya? Benar, tapi yang paling banyak itu terjadi itu adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu tadi ya dok? Benar. Oke, baik. Nah sebenarnya untuk normalnya itu, tadi kan disebutkan bahwa diabetes itu gula darahnya melewati atau melampaui ambang batas normal. Normalnya itu berapa sih dok? Normalnya kadar gula dalam darah itu? Ya, ada di sini kita menganut untuk konsensus ya yang dikeluarkan oleh Perkeni itu bahwa untuk kita mendiagnosa seseorang itu menderita diabetes, ada konsensus di situ di mana ada dilakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam postprandial, dan juga pemeriksaan HbA1c, yaitu kadar glukosa yang terikat dengan hemoglobin pada periode tertentu, tentunya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya itu kadar gula darah puasanya melebihi dari 126, nah itu maka itu juga bisa didefinisikan sebagai penderita diabetes. Sudah bisa dikatakan diabetes kalau di atas 126? Tentu juga diiringi dengan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial melebihi 200, dan juga pemeriksaan HbA1c yang dimana mencapai 6,5 ataupun lebih. Nah, itu sudah bisa didefinisikan sebagai penderita diabetes tentunya. Berarti ada indikator kayak ada angka limitnya gitu ya dok? Betul, kalau melebihi itu betul. Berarti bisa dikatakan menderita diabetes dan harus mulai hati-hati gitu ya dok? Iya. Oke, baik. Nah tadi disampaikan oleh dokter Iswan ini kan terkait adanya kegagalan produksi insulin dan juga resistensi insulin. Nah sebenarnya terjadinya itu karena apa sih dok? Lebih tepatnya kok bisa jadi seperti itu gitu untuk yang tipe 1 dan tipe 2 gitu? Sebelumnya kita bahas dulu tentang yang diabetes tipe 1 ya, untuk pada anak dan remaja itu, bahwa di situ terjadi kerusakan pada organ pankreasnya, terutama sel beta pankreas ya di situ. Nah itu bisa terjadinya bawaan dan juga acquired atau dapatan, di mana terjadi setelah dia masa usia tertentu ya. Sedangkan kalau bawaan ini biasanya terjadinya bahkan dia sejak di dalam kandungan, bahkan itu bisa dimungkinkan, kejadiannya juga ada. Nah, itu di mana karena memang pabriknya yang rusak di sini ya, otomatis jumlah insulin itu sangat tidak adekuat, tidak memadai untuk diperlukan. Iya betul, tidak cukup, sehingga otomatis mempengaruhi juga di situ proses untuk metabolisme
terutama glukosa itu ya, untuk bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, sedangkan untuk yang dewasa itu adalah terjadinya resistensi insulin ya, di mana ada tertutupnya reseptor insulin itu ya. Dalam hal ini ditutup oleh siapa? Oleh adanya plak-plak ya. Plak-plak lemak ya Pak? Iya, benar sekali. Jadi plak-plak itu diakibatkan adanya kegagalan metabolisme lemak di dalam tubuh kita, ya. Gitu. Jadi kalau banyak makan lemak atau makan makanan yang berlemak itu juga sangat bisa beresiko terkena diabetes gitu ya dokter? Ya, sebenarnya begini. Jadi tubuh kita juga memerlukan ya namanya kolesterol dan lemak itu. Cuma memang dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dan dengan syarat bahwa tubuh kita dalam kondisi fisiologis atau normal. Sehingga apapun yang masuk itu bisa diolah dan dimetabolisme dengan baik. Ya. Tetapi jadi masalah apabila tubuh kita mengalami masalah metabolisme. Dalam artian misalnya kegagalan metabolisme lemak. Diakibatkan karena apa? Ya karena kegagalan tubuh kita untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk bisa membuat metabolisme lemak itu berjalan dengan optimal dan baik. Oh, baik. Ya. Dalam hal ini untuk metabolisme lemak itu diperlukan apa? Ya, lemak dalam hal ini trigliserida. Misalnya seperti itu. Harus bisa dipecah menjadi apa? Asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol. Ya, asam lemak bisa masuk ke dalam sel. Diperlukan apa untuk bisa memetabolisme trigliserida itu? Diperlukan enzim lipase. Enzim lipase. Iya. Untuk memecah lemak tadi itu Pak ya? Betul sekali. Sedangkan enzim lipase pun harus diproduksi. Memerlukan bahan baku. Apa bahan baku untuk memproduksi enzim lipase? Adalah asam amino. Asam amino. Nah, asam amino itu dari? Asam amino berasal dari pemecahan protein yang kita makan, yang berasal dari makanan kita sehari-hari. Lauk pauk kita kayak ayam, daging, Betul ikan, sekali. tempe, tahu itu ya Pak ya? Untuk bisa memecah protein menjadi asam amino, ya secara optimal tentu saja, karena kebutuhan tubuh kita juga memerlukan sejumlah khusus ya. Maka itu memerlukan syarat, yaitu kondisi lambung yang memang benar-benar prima. Dan dalam kondisi yang fisiologis. Normal ya dok? Normal. Nah celakanya, kalau kondisi lambung tidak dalam kondisi fisiologis, dalam hal ini apa? Di lambung itu ada suatu senyawa yang paling penting untuk proses pencernaan. Ya, pencernaan. Ya, untuk memecah protein menjadi asam amino. Yaitu apa? Yaitu asam lambung. Asam lambung. Nah, ini memerlukan syarat khusus. Syarat khususnya pH dari asam lambung haruslah dalam kondisi fisiologis. Normalnya adalah? Di sini normalnya adalah dalam pH 1 sampai 3. 1 sampai 3 asam ya dok? Nah, pada pH asam atau pH 1 sampai 3, maka pemecahan protein menjadi asam amino bisa terjadi secara optimal. Apabila pH-nya itu naik misalnya, pH-nya dinetralkan. 7 gitu ya dok? Karena misalnya kondisi lambung kita tidak prima. Atau karena masuknya obat-obatan, terutama obat-obat penetral asam lambung. Banyak macamnya. Atau kebiasaan kita minum air alkali misalnya. Alkali yang pH tinggi. Nah, ya. Maka dia bisa membuat pH-nya itu naik. Ya. Atau netral, ya. Sehingga terjadi apa? Terjadi kegagalan untuk memecah protein menjadi asam amino. Tidak terjadi itu. Protein yang kita makan langsung kebuang. Langsung kebuang sama sekali, dok? Nah, nggak ada yang masuk ke dalam tubuh? Ada pun, tapi dia tidak optimal. Dia sedikit sekali, sehingga tidak memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan yang diperlukan tubuh kita untuk melaksanakan metabolismenya. Asam aminonya nggak bisa jadi bahan untuk buat enzim lipase tadi ya? Salah satunya seperti itu untuk pembuatan enzim lipase. Dan itu akhirnya berdampak kegagalan metabolisme lemak di situ. Nah, lemak yang mengalami kegagalan metabolisme sehingga banyak beredar di dalam pembuluh darah akan mengalami kemungkinan terjadinya oksidasi itu akan besar sekali. Karena pertemuan ya dengan oksigen itu akan memberikan reaksi oksidasi, dan dia karena lama beredar di dalam pembuluh darah ya, otomatis kesempatan untuk terjadinya oksidasi juga akan makin besar.
Oke. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya plak-plak yang akhirnya bisa menyebabkan, bisa kemana-mana kalau sudah jadi seperti itu. Asal muasal penyakit degeneratif, ya karena itu. Karena lemaknya gagal di Nah, metabolisme. penumpukan plak itu bisa menyebabkan bermacam-macam keadaan penyakit degeneratif. Misalnya ya, plak-plak itu menempel pada dinding vaskuler atau pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, terjadinya proses aterosklerosis. Bisa dibayangkan, penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan oleh kondisi aterosklerosis. Penumpukan plak gitu ya, penyumbatan Betul, gitu ya. betul Dok? sekali. Oh, menyempit gitu ya. Dok? Benar sekali. Oke. Hipertensi sudah pasti. Jadi. Nah, kalau itu kemudian akumulasinya terus tanpa diatasi penyebabnya, tinggal tunggu waktu. Kalau ke vaskuler, kapiler di jantung misalnya, terjadi penyumbatan. Ya. Jantung gitu, Dok. Nah, Oke. terjadi penyakit jantung koroner, Oh, jantung koroner. pasang ring ya. Kalau ke atas, ke otak, terjadi apa? Pecah pembuluh darah gitu, stroke. Stroke, ya penyumbatan ya. Ya, pecah pun tadi bisa karena faktor hipertensi ya, Oke. yang tidak tertanggulangi. Ya, lalu ke sistemik, kemana-mana. Ya akhirnya bisa menyebabkan tertutupnya reseptor insulin pada sel itu dengan plak-plak tadi, yang akibatkan terjadinya resistensi insulin. Yang menyebabkan akhirnya terjadi diabetes tipe 2 tadi ya, Dok. Benar sekali. Begitu kurang lebih gambaran ya terjadinya. Berarti mulai penyakit dari diabetes. pencernaannya kita nggak benar, itu sangat bisa menjadikan kita terkena penyakit yang disebutkan dokter tadi ya. Benar Diabetes, sekali. hipertensi. Benar sekali. Hanya karena adanya kegagalan metabolisme lemak. Aduh. Benar sekali. Itu adalah akar permasalahan terjadinya resistensi insulin penyebab diabetes tipe 2. Tipe 2, oke. Karena yang pertama tadi tipe pertama kan pabriknya yang bermasalah ya, Dok, ya. Nah. Organ pankreasnya itu tadi. Tetapi jangan salah. Pertama kita menderita diabetes tipe 2, kalau nggak tertanggulangi, lama-lama juga bisa jatuh kepada diabetes tipe 1. Oke. Pabriknya yang nanti bermasalah, rusak juga. Si pankreasnya akhirnya nggak bisa produksi insulin lagi juga bisa ya, Dok? Benar. Oke. Iya. Terutama kondisi tadi ya, akar permasalahan dari terjadinya kondisi itu ya. Mekanisme kegagalan metabolisme lemak. Tadi ya. Karena itu mencerminkan apa? Berarti kemampuan daripada lambung untuk mengkonversi ya makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel sebenarnya. Oke. Kalau misalnya itu adalah representasi kegagalan fungsi lambung dalam mengonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel, berarti akan terjadi kegagalan untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel tubuh kita. Oh, jadi Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. nggak dapat gizi gitu ya, Dok? Nggak Bisa dapat di mana-mana, nutrisi. bisa kemana-mana. Dia sel-sel akan kelaparan. Oke. Nah, Makan tapi nggak kenyang gitu. sel-sel akan kelaparan, akhirnya metabolisme menurun, ya otomatis dia kinerjanya akan menurun, fungsi dan kerjanya akan menurun, ya bisa kemana-mana. Itulah yang dinamakan penyakit degeneratif. Oke. Menyerang, Menurun. menyerang organ apa saja di tubuh saja. kita, apa saja bisa serang. Sebenarnya penderita diabetes pada anak ini apakah juga disebabkan oleh hal yang sama ya, Dok? Apakah Anda ingin sembuh dari diabetes? Atau sedang mendampingi seseorang yang ingin sembuh dari diabetes? Carnusbot 1 adalah solusinya. Carnusbot 1 adalah platform yang dibuat oleh Konsep Carnus untuk membantu penderita diabetes menuju kesembuhan. Hanya dengan menginputkan data berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, dan denyut nadi, kita bisa mengetahui apakah pengobatan yang dijalani sudah benar menuju kesembuhan atau sebaliknya. Saya sangat terbantu dengan robot ini, karena semua data harian disimpan, diproses dengan algoritma berdasar pada biokimia antar sel, lalu dievaluasi dan ditampilkan progres penyembuhannya. Dan tak kalah pentingnya, robot ini memberikan suggestion tentang makanan yang kita makan apakah sudah sesuai ataukah tidak, penggunaan obat dan nutrisinya, serta aktivitas penunjangnya. Dan dilengkapi fitur konsul dengan dokter dan health advisor. Jadi, jika Anda ingin benar-benar sembuh dari diabetes,
Bergabunglah bersama komunitas sembuh diabetes Karnus dan segera gunakan Karnus Bot 1.